Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya setelah melakukan pertarungan melawan para raksasa dikarenakan pesawat mereka yang rusak, Goku dan yang lain melanjutkan perjalanannya menuju alam iblis pertama. Namun Tuan Warp telah dinonaktifkan oleh Goma supaya tidak bisa menggunakannya melintasi alam iblis. Panzi kemudian menanyakan gimana perasaan Glorio setelah pesawat ini diperbaiki. Glorio beritahu kalau baginya cukup lumayan daripada sebelumnya. Dan dia memuji Panzi sebagai orang yang sangat hebat dalam memperbaiki pesawat. Mendengar itu, Panzi tentu langsung senang. Kemudian, Panzi menelpon anak buahnya yang bernama Peral. Kita tahu dia adalah hacker paling jenius di alam kegelapan ini. Peral penasaran apa yang membuat Panzi menghubunginya sekarang. Panzi ingin minta Peral menyampaikan pesannya bahwa mereka sudah mendapatkan 2 bola naga dan akan menuju dunia iblis pertama. Dengar itu, Peral sangat kagum dengan kekuatan mereka yang bisa mengalahkan Tamagami. Tapi dia beritahu ayah Panzi telah mencuri sebuah pesawat dan sedang menuju dunia iblis pertama untuk mengikuti mereka. Di sini Panzi langsung kaget kenapa ayahnya begitu sangat mengkhawatirkannya. Jadi Panzi ingin menyampaikan kalau orang-orang dari dunia luar begitu sangat kuat, jadi ayahnya gak perlu mengkhawatirkannya. Vegeta di sini jadi penasaran kenapa ayah Panzi mencuri pesawat padahal dia adalah seorang raja. Panzi beritahu kalau mereka cuma punya 1 pesawat. Selain itu, dia dan ayahnya bukanlah orang yang kaya raya. Karena itulah mencuri adalah jalan satu-satunya. Di situ Bulma mengajak Panzi bernegosiasi di mana Bulma akan memberikan beberapa pesawatnya asalkan dia mendapatkan Mazilit, yaitu sebuah benda berwarna hijau dari mesin pesawat. Hal ini tentu membuat Panzi langsung setuju bekerja sama dengan Bulma. Wah, Tante Bulma emang pandai memanfaatkan situasi, bukan? Gak lama kemudian pesawat mereka hampir mencapai Tuan Warp, namun mereka belum tahu apa yang terjadi. Sementara Gomah menanyakan bagaimana persiapan para pasukan Gendarmeri untuk menahan Z-Factor jika datang. Degesu katakan dia sudah mempersiapkan semuanya. Lalu Gomah menanyakan apakah pasukan khusus yang dia inginkan sudah datang ke istananya. Rupanya Gomah memiliki pasukan khusus sendiri seperti layaknya Frieza dengan pasukan khusus Ginyu. Dan nampaklah pasukan khusus yang dimaksud masih merupakan anggota Gendarmeri yang lagi santai-santai makan dan berpesta. Melihat ada Gomah raja mereka di sana, mereka yang panik segera datang untuk memberikan hormat. Dan layaknya ingin tampil di panggung, mereka memperkenalkan diri masing-masing yang persis seperti layaknya pasukan Ginyu. Komandan mereka sendiri bernama Kadem, yang kedua bernama Danima, yang ketiga bernama Hylia, yang keempat bernama Mashim, dan yang terakhir bernama Gaimoy. Namun kebodohan yang mereka lakukan justru membuat Gomah malu dan cemas apakah mereka bisa mengalahkan para Z-Factor. Tapi dia mengakui gaya mereka keren setelah mereka semua menghancurkan banyak lampu untuk menciptakan percikan seperti salju. Kadem lalu menanyakan apa yang membuat Raja Gomah sampai memanggil pasukan khusus seperti ini. Gomah langsung mengatakan kalau ada pemberontak yang bakal menginvasi tempat ini secara langsung. Degesu juga menjelaskan musuh sudah berangkat dari dunia iblis kedua menuju dunia iblis pertama. Sebenarnya mereka sudah menonaktifkan Tuan Warp supaya mereka nggak bisa masuk ke dunia iblis pertama ini. Dan untuk berjaga-jaga, pasukan khusus seperti mereka dikumpulkan di sini. Kadem tentu senang pasukannya dilibatkan dalam masalah ini. Dan dia penasaran seperti apa musuh tersebut. Gomah memberitahu kalau musuh tersebut merupakan beberapa anak dari dunia luar dan penduduk asli dunia ketiga. Tapi setelah mendengar musuh mereka anak-anak, Kadem merasa kecewa. Dia kira musuh tersebut adalah orang-orang yang kuat. Di sini Gomah sangat kesal dan memberitahu mereka sebenarnya adalah para dewasa yang cuma tampak seperti anak kecil. Tapi di sini Gomah nggak mau menjelaskan lebih lanjut karena nggak mau rencananya diketahui bahkan oleh anak buahnya sendiri. Dan sebenarnya itu saja sudah cukup membuat mereka bersemangat untuk mengalahkan musuh siapa saja yang berani menginjakan kakinya di istana ini. Meski begitu, Degesu memberitahu mereka untuk tidak meremehkan Z-Factor karena musuh telah berhasil mengalahkan iblis Majin Buu dan juga para Tamagami.
Namun temannya meyakini kalau Degesu pasti cuma bercanda aja. Mereka nggak perlu khawatir dengan musuh anak-anak. Degesu yang kesal lihat tingkah mereka segera berteriak bahwa apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Dia ingin pasukan khusus tidak membiarkan Z-Factor menampakkan dirinya di istana ini. Selain itu, Gomah akan menagih biaya pada mereka karena sudah menghancurkan banyak properti istana ini. Lalu Gomah dan Degesu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Gomah dan Degesu pergi, mereka masih mempertanyakan apakah musuh itu beneran kuat. Tapi lagi salah satu dari mereka masih belum percaya jika tidak melihatnya secara langsung. Alhasil mereka akan pergi dulu untuk mencari makanan. Kembali ke tempat teman-teman, mereka akhirnya mencapai Tuan Warp. Namun Glorio menemukan keanehan. Mereka sangat penasaran kenapa Tuan Warp tidak bergerak seperti biasanya. Neva yang melihatnya mengatakan sudah tahu apa yang terjadi. Dia katakan Gomah pasti telah menonaktifkan Tuan Warp supaya mereka tidak bisa menggunakannya. Benar aja, meski Goku mengganggunya dengan tongkat, Tuan Warp sama sekali tidak merespon apapun tindakan Goku. Hibis juga memberitahu tidak ada jalan lain untuk mereka. Sedangkan jalan alternatif yang seharusnya bisa untuk dilalui kini telah disegel oleh perisai cahaya yang begitu besar. Goku yang penasaran dengan segel tersebut segera memanjangkan tongkatnya pada benda itu. Panzi sontak begitu panik dan minta Goku untuk segera berhenti. Namun Goku katakan kalau dia cuma ingin melihat benarkah jalan tersebut telah disegel. Dengan sangat marah-marah, Panzi memberitahu jika Goku sampai menyentuh perisai itu, maka Goku nggak akan kembali dengan hidup-hidup. Tapi terlambat. Tongkat Goku lebih dulu menyentuh perisai itu hingga sebuah cahaya menjalar di tongkat Goku. Alhasil tubuh Goku langsung tersetrum serangan listrik yang sangat besar. Semua teman-teman nampak sangat terkejut melihat Goku terpanggang energi listrik. Dan ketika Goku sudah nggak berdaya, tubuhnya langsung terjatuh kepada perisai tersebut. Di situ Panzi nampak sangat begitu mengkhawatirkan Goku. Neva kemudian keluar yang membuat semuanya penasaran apa yang sebenarnya ingin Neva lakukan. Neva beritahu karena dia sudah di sini, maka dia ingin membebaskan sedikit alam kegelapan. Kemudian Neva mulai membaca mantranya di mana Piccolo seperti sadar akan sesuatu. Neva menciptakan sebuah sihir yang dia arahkan pada perisai itu. Dan tanpa diduga, perisai itu mulai memudar. Akhirnya, di sini terungkap kalau Neva adalah orang yang sudah menciptakan perisai itu sejak dahulu kala. Panzi terkejut, pintu alam iblis ketiga telah terbuka kembali. Dan lalu Neva berniat membuka pintu alam iblis pertama juga. Goku yang sadar kembali nampak terkejut melihat apa yang sudah terjadi. Makanya Goku segera terbang ke tempat teman-teman lagi. Setelah perisai menghilang, semua orang nampak sangat nggak menyangka bahwa mereka akhirnya bisa lewat terowongan itu. Setelah tahu bahwa Neva adalah orang yang memasang perisai itu sejak dahulu kala, mereka sangat penasaran untuk apa Neva melakukan itu. Neva memberitahu dia melakukannya karena dulu sempat terjadi kekacauan di alam iblis kedua. Para penjahat akan datang dari dunia iblis ketiga dan para orang bodoh arogan akan datang dari dunia iblis pertama. Jika seperti itu, maka mustahil untuk hidup dengan damai. Itulah juga salah satu alasan kenapa banyak warga Namex pergi meninggalkan dunia kegelapan menuju dunia luar. Jadi Neva menciptakan perisai untuk mencegah banyak iblis berlalu lalang. Dan sebagai gantinya, Tuan Warp diciptakan di alam iblis ini. Dengan adanya Tuan Warp, tidak sembarangan orang yang bisa menggunakannya. Di sini, Piccolo mengakui Neva sebagai makhluk Namek legendaris karena tidak ada yang mempunyai kekuatan seperti Neva. Di situ, Neva cuma ketawa saja. Kemudian, Goku mengajak semuanya untuk segera pergi ke dunia iblis pertama. Jadi, semuanya segera masuk ke dalam pesawat dan gas pergi masuk ke dalam terowongan tersebut. Di tempat lain, Degesu nampaknya sadar dengan hilangnya perisai terowongan. Degesu segera menanyakan apakah Gomah merasakannya juga, tapi Gomah nampaknya tidak sadar apapun. Dia malah sedang fokus lagi nyantai. Sementara para pasukan khusus Gomah pergi dulu ke minimarket untuk membeli sesuatu yang sudah mereka makan sebelumnya. Setelah mencari ke berbagai sudut, mereka akhirnya menemukan makanan tersebut, yaitu cacing rasa garam sampah. Gak disangka, Majindu dan Majinku juga datang ke sana untuk membeli sesuatu. Nah, para pasukan ini yang belum tahu siapa dua iblis ini
tentu masih menganggap remeh mereka. Sedangkan Kadem merasa kasihan melihat Majindu cuma membeli satu coklat. Jadi mereka mengambil banyak makanan coklat untuk diberikan pada Majindu. Namun ketika ingin membayar, uang mereka ternyata nggak cukup cuy. Wah, Kadem langsung berkeringat dingin melihat duitnya yang cuma sedikit. Alhasil mereka cuma bisa membeli 2 coklat saja sekarang ini. Setelah itu Kadem memberikan 2 coklat itu pada mereka dan pergi meninggalkannya. Kadem bukan gak mau mentraktir mereka, tapi karena uangnya saja yang tidak cukup. Meski begitu, Majindu mengucapkan terima kasihnya pada Kadem atas coklat gratis yang dia dapatkan. Melihat itu, Majinku pun segera mengucapkan terima kasihnya. Kemudian cerita pindah ke istana Arinsu, di mana dia lagi duduk santai melihat alam. Di samping itu, kedua iblis ini segera menyantap coklat yang baru saja mereka dapatkan dari pasukan Kadem. Kemudian Arinsu memperhatikan apa yang dilakukan para pasukan Gendermari. Para pasukan nampak sedang berkumpul di istananya. Kemudian Arinsu merasakan sesuatu dan sadar bahwa itu adalah suara dari hilangnya perisai terowongan. Dan saat ini teman-teman masih berada di jalan terowongan itu. Pesawat mereka bahkan sampai oleng saking gak bisa menahan udara yang sangat berbeda. Panzi minta Glorio untuk memelankan pesawat ini karena pesawat mereka bisa saja hancur. Glorio sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan, tapi dia sama sekali nggak bisa memperlambat pesawat ini dikarenakan ada angin yang mendorongnya. Selain itu, Panzi sadar ada reaktor bawah yang rusak, semakin memperburuk situasi mereka sekarang. Piccolo memberitahu jika mereka berhasil melewatinya, maka mereka akan muncul di langit dari dunia iblis pertama. Piccolo kemudian bertanya pada Hibis berapa suhu di sini sekarang. Tapi Hibis sama sekali nggak tahu. Yang cuma dia inginkan agar suhu di sini tidak panas. Kemudian Glorio yang tahu sesuatu menjelaskan pada mereka bahwa dunia iblis pertama memiliki bola kecil seperti matahari yang mengorbit dunianya. Dan pada saat ini seharusnya suhu langitnya sekitar 60 derajat Celcius. Vegeta mendapatkan sebuah ide agar mereka terbang saja jika sampai pesawat ini hancur karena suhu tersebut. Goku juga setuju dengan Vegeta. Tapi Panzi menolak itu karena dengan suhu 60 derajat mereka nggak mungkin keluar dengan keadaan baik-baik saja. Bulma sedikit bingung karena di sini cuma dia yang nggak bisa terbang sama sekali. Nah, Hibis malah ingin mengambil kesempatan dengan ingin menggendong Bulma. Tapi Bulma langsung menolak karena Vegeta yang pasti akan menggendongnya. Di situ Vegeta yang udah nggak mau berurusan dengan Hibis tentu langsung mengiyakannya. Karena sejak awal Hibis memang sudah suka dengan Bulma, bukan? Glorio kemudian menginfokan kalau mereka hampir melewati terowongan ini. Namun dia yakini kalau pesawat ini nggak bakal sanggup bertahan lagi. Jadi Glorio segera membuka pintu pesawat, minta mereka untuk segera keluar. Semuanya segera terbang keluar dari pesawat di mana Vegeta segera menggendong Bulma. Sebelum itu, Vegeta minta Hibis untuk tidak melupakan bola naga. Dan Bulma penasaran apakah Hibis akan bertarung juga. Di sini Hibis tegaskan kalau dia nggak mungkin akan bertarung. Glorio kemudian menyerahkan satu bola naga pada Hibis, sedangkan dirinya akan membawa satu. Lalu mereka segera keluar meninggalkan pesawat itu yang akan jatuh tanpa awak. Mereka yang terbang dengan bebas baru tahu bahwa seperti inilah kondisi dari dunia iblis pertama. Tapi bedanya, dunia iblis pertama memiliki suhu yang sangat panas dan gak cukup kuat untuk sekelas Bulma. Glorio menjelaskan semua itu karena mereka berdekatan dengan matahari. Tapi setelah mereka mencapai tanah, perlahan suhunya akan kembali normal. Dua pasukan Gendermari yang sedang bertugas sontak terkejut melihat jatuhnya pesawat Z-Factor yang akhirnya terbakar. Selain itu, mereka dikejutkan dengan hilangnya perisai terowongan. Mereka juga lalu melihat ada banyak orang sedang terbang melewatinya. Setelah melihat siapa mereka, keduanya segera melaporkan hal ini pada istana, di mana Degesu nampak sangat terkejut mendengar itu. Degesu segera menyalakan monitor dan memperlihatkan kedatangan Z-Factor pada Gomah. Gomah juga nggak bisa menahan rasa terkejutnya melihat musuh akhirnya datang. Gomah begitu sangat penasaran bagaimana mereka bisa datang padahal Degesu sudah menonaktifkan Tuan Warp sebelumnya. Degesu segera minta maaf dan mengatakan kalau dia memang sudah menonaktifkan Tuan Warp. Tapi Degesu baru sadar kalau perisai terowongan nampaknya sudah menghilang.
Mendengar itu sontak membuat Goma merasa tidak menyangka. Goma segera menatap Goku dan nampak sangat ketakutan. Jadi Goma menyuruh semua tentaranya untuk menyerang Z-Factor secara langsung. Dia ingin semuanya melancarkan serangan secara total dan habis-habisan. Para pasukan Gendermari nampak langsung menembaki mereka dengan sangat brutal. Goku nggak menyangka kalau posisi mereka bakal ketahuan secepat ini. Jadi mereka segera bergerak untuk menghindarinya. Meski begitu, semua pasukan Gendermari sudah berada di alam iblis pertama ini. Jadi mereka segera mengepung Z-Factor dari berbagai sisi dengan semua teknologi mutakhir mereka. Goku begitu sangat kaget melihat itu. Semuanya segera pergi dengan cepat dan banyak pasukan Gendermari yang terus mengejar. Lalu apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah peperangan di antara mereka akan pecah dan menimbulkan kekacauan yang sangat besar? Dan apakah Majindu dan Majinku serta pasukan khusus Goma akan menyerang juga? Makin penasaran? Tunggu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.